Kembali lagi di channel pertama kali aku bisa bersama Arif Ruyat. Ya, kita langsung saja ke materi. Ini adalah soal ual ya yang akan yang pernah keluar ya, ual tamyiz 3 level 2 ya. Nomor 1 sampai 8 tadi sudah, sekarang nomor 9. Ya, antara ini dan ini sama ya. Baik, yang nomor 9 dulu. Yaqra'u aliyun al-mahalata al-mazalata. Ali sedang membaca majalah. Ali sedang membaca majalah. Kenapa sedang? Nah, di sini ada sedang ya. Ini adalah fi'il mudhari. Nanti kita terangkan ya. Baik. Seperti biasa, supaya kita lancar dan terukur, maka kita akan bagi kalimat itu ya. Kita akan bikin pagarnya. Yaqra'u. Nah, yaqra'u itu aliyun, ini aliyun al-mazalata. Berarti dia aliyun sendiri, al-majalata sendiri. Oke. Setelah kita membuat pagar, kita cek apakah ada busur. Busur itu di sini ada 2 kata gitu ya. Nah, ternyata tidak ada, maka kita kembali langsung ke analisa. Yaqra'u itu jumlah mubtadaiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, yaqra'u jumlah fi'liyah. Dari mana kita tahu bahwa dia jumlah fi'liyah? Pertama, kita bisa lihat ya di terjemahan. 1. Kedua, kita bisa lihat di hurufnya, di katanya. Setiap kata yang dimulai dengan ya dan ta itu berarti fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang sedang dan akan dilakukan. Jadi yaqra'u itu adalah fi'il mudhari ya. Kita analisa dulu. Ini adalah jumlah fi'liyah. Fi'il udah jelas ya, kata kerja fi'il. Nah, sekarang fa'il. Ada fa'il enggak? Ada fa'il enggak? Berarti kalau ada fa'il, berarti dia adalah huwa ya. Domirnya huwa. Maka huwa setelahnya menjadi fa'il apabila jika domirnya huwa, maka setelahnya akan menjadi fa'il apabila muzakkar. Aliyun itu muzakkar ya. Sehingga fa'ilnya di sini gagal. Karena gagal, kita coret nih huwanya ya. Karena fa'ilnya ternyata di sini. Ya, fa'il. Nah, tanda fa ada tangkainya ya, ada alifnya gitu. Kalau fi'il huruf fa gitu ya. Jadi aliyun ya, aliyu yaqra'u. Jadi ali ya, ali. Jadi ali ya, si Ali nih. Jadi Ali, kenapa ini tanwin? Karena dia nakiroh ya. Dan dia adalah sepi. Sepi itu apa? Sepi itu adalah tidak diawali oleh awamilul ismi atau awamilul mudhari, maka disebut sepi. Nah, jadi karena dia sepi dan tidak terpengaruh oleh apa-apa, maka dia berlakulah nakiroh aslinya, yaitu aliyun tanwin ya. Nah, kalau sudah sini sudah ada lengkap nih, ada fa'il. Nah, sekarang maf'ulnya. Ada maf'ul nggak kira-kira? Nah, kita lihat ya. Bahwa membaca itu apakah dia fi'il lazim atau fi'il muta'adi? Ingat, fi'il muta'adi adalah fi'il yang memerlukan maf'ul. Ali sedang membaca apa? Al-majalata. Nah, ini kan lihat. Ininya adalah nasab, sedangkan ini fa'ilnya itu ropa.
ya. Maf'ul itu i'rabnya selalu nasab gitu ya. Jadi ini adalah maf'ul tam. Sehingga ini bisa dikatakan maf'ul atau maf'ul bih sama aja ya. Jadi sudah komplit. Jadi ini kalimat itu semuanya sudah tam. Ali sedang membaca majalah. Ya jelas ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4-nya adalah tarkib maksimal. Tarkib maksimal ya. Ya. Jadi cara membaca tarkib itu begini. Selalu komplitnya begini ya. Kita baca dulu ayatnya, baca terjemahannya, baru ditarkib. Yaqra'u aliyun al-majalata. Yaqra'u aliyun al-majalata. Ali sedang membaca majalah. Tarkibnya jumlah filia, fi'il, fa'il, maf'ul, tarkib minimal. Salah ini ya. Tarkib minimal. Kenapa minimal tidak maksimal? Karena tidak ada bainatul kalam. Gitu ya. Jelas ya. Jadi tarkibnya ini tarkib minimal. Hanya kalimat jumlah tam. Baik, lanjut. Nomor 10. Qara'a al-muslimuna imanan bihi. Seperti biasa, kita pagar ya qara'a al-muslimuna ya. Imanan ya, bihi ya. Kita cek lagi ya. Qara'a ingat kalau dia fi'il, dia tuh bebas dari apa-apa ya, tidak di apa dengan yang lainnya ya, nakiro ataupun apa ya. Qara'a al-muslimuna ini al-muslimuna itu dia dalam bentuk rofa ya. Al-muslimuna berarti al-marifat ya, al-marifat rofa. Imanan bihi. Oke. Kita lanjut analisa ya. Qara'a itu adalah jumlah fi'liyah. Fi'il madi ya, fi'il madi. Maka dia fi'il. Kita lihat karena dia adalah huwa domirnya, maka kita lihat di sini apakah ada fa'il. Fa'il yang i'rabnya rofa. Ternyata ada nih al-muslimuna. Kenapa al-muslimunnya disebut rofa? Ini adalah rofa yang berbentuk jamak ya. Al-muslimuna. Jadi fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna gitu. Jadi ini kaum muslimin disebutnya. Kalau muslimu, muslima ya, muslima, muslimin, muslimana, muslimaini kan gitu kan ya. Ini al-muslimin berarti jamak ini ya. Jadi dia adalah berbentuk una ini adalah hum atau mereka banyak, sehingga dia adalah domirnya fa'il. Maka dia domirnya hum. Rofa ya. I'rabnya rofa. Sehingga dia jabatannya menjadi fa'il. Imanan. Nah, membaca apa? Nah, kita lihat di sini ya. Qara'a al-muslimuna al-Qur'ana imanan bihi. Nah, di sini kita lihat al-Qur'ana ini i'rabnya adalah na, sehingga dia menjadi maf'ul ya. Maf'ul imanan
dengan atau karena keimanan kepadanya, jadi maf'ul li ajli, maf'ul li ajli, li ajli. Bihi ini adalah jar majrur, jar menjadi hal, gitu ya. Nah, jadi kita lihat kenapa ini maf'ul, karena dia pertama qara'a itu adalah membaca. Jadi membaca itu adalah isim atau fi'il muta'adi yang memerlukan maf'ul. Sehingga di sini tamnya atau kalimat sempurnanya sampai di sini. Ya. Nah, ini adalah BK. Imanan karena keimanan. Jadi alasannya ini membaca, ya. Alasan membaca itu karena keimanan. Jadi kaum muslimin membaca Al-Quran karena keimanan kepadanya. Kepadanya ini jar majrur jadi hal. Ya, jadi tarkibnya adalah, ingat selalu dibaca ayatnya, kemudian dibaca terjemahan, dan kemudian tarkibnya. Qara'a al-muslimuna al-Qur'ana imanan bihi, ya. Kaum muslimin membaca Al-Quran karena keimanan kepadanya. Jumlah fi'liyah fi'il, fa'il, maf'ul, maf'ul li ajli, hal, tarkib maksimal. Gitu ya. Sini ada tarkib maksimal. Maksimal. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus diisi ya. 5, 6 ya. 3, 4, 5, 6. Ya kan? Di sini kan 6. Jadi kalau ini tidak diisi, nanti nilainya akan dikurangin tuh 1. Kalau ada ini nilainya harusnya 7, jadi kalian mengerjakan 1 kurang jadi 6. Ya. Baik. Terus berikutnya nih bonus nih nomor 11 ya. Nomor 11 ini coba kita lihat dulu. Oh, kelihatan kan? Nah, nomor 11 itu yang paling bawah. Anjalallahu al-Qur'ana sahru Ramadana. Ya. Allah telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, kan gitu kan? Nah, kita analisa dulu ya. Anjala Allahu Al-Qur'ana syahru Ramadana. Jadi pertama anjala itu adalah fi'il. Fi'il anjala itu adalah jumlah fi'liyah. Fi'il madi, fi'il domirnya huwa, maka setelahnya menjadi fa'il apabila muzakkar. Nah, ini muzakkar dan isimnya isim hu, maka di sini adalah menjadi fa'il. Nah, karena di sini sudah menjadi ma'il, maka huwanya coret ya. Tidak usah ditulis ya, karena di sini. Kemudian anzala ini menurunkan, Allah menurunkan. Menurunkan itu adalah masuk kepada fi'il muta'adi. Jadi perlu maf'ul, perlu objek. Maka dia Al-Qur'ana, ini ada lihat i'rabnya, i'rab nasab, maka dia menjadi maf'ul. Sahru Ramadannya ini adalah sibeh jumlah mudhof ilaih, nakiroh ya. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Nah, ini kenapa ini? Ya, padahal di sini adalah harusnya sahro Ramadana, karena Ramadana ini adalah isim ghairu munsharif. Kalau isim ghairu munsharif itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh, maka mudhof ilaihnya di sini adalah Ramadana, ya, gitu ceritanya.
Nah, dia sebagai apa? Sebagai bainatul kalam. Bainatul kalam apa? Apakah dia hal? Apakah dia liajli? Apakah dia alasan ya? Jadi alasan kenapa dia melakukan membaca ini. Karena Allah menurunkan Al-Quran nah di-nya ya, di bulan Ramadan. Maka dia bukan alasannya itu, tapi di itu adalah sebagai hal, menunjukkan keadaannya. Ya kan? Atau sebagai maf'ul bih. Maf'ul lagi di bulan Ramadan. Ingat apa? Kalau kita melihat ke sahrun Ramadan, di bulan Ramadan, itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan zorob. Jadi ini adalah maf'ul fih ya. Jadi ini adalah maf'ul fih. Ya, maf'ul fih. Jadi tarkibnya adalah anjala Allahu al-Qur'ana sahra Ramadana. Allah telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Tarkibnya jumlah fi'liyah fi'il fa'il maf'ul fih. Tarkib maksimal. Ya, jadi kita sudah tuntas membahas soal-soal ujian ya, soal-soal ual. Mudah-mudahan kalau kita bisa melakukan ini, kita akan coba lagi. Pasti Anda akan bisa mentarkib ya, membedakan bainatul kalam. Bainatul kalam itu ingat ada berapa? Ada 11 ya. Ada 11. 11-nya itu apa aja gitu kan? 11-nya itu apa aja? Nah, selintas di sini saya jelaskan dikit ya. 11-nya itu apa saja? Di sini aja cukup ya. Nah, di sini aja. 11-nya itu ingat ya. Satu tamyiz. Tamyiz itu adalah, ingat, kalau sudah kalimatnya itu tam itu apa? Ada fi'il, fa'il, dan atau maf'ul, berarti dia tam. Setelah itu maka bainatul kalam atau informasi tambahan. Bainatul kalam itu adalah informasi tambahan ya. Nah, kalau tamyiz itu bagaimana? Informasi tambahan yang menjelaskan maf'ul ya, menjelaskan maf'ul. Di sini maf'ulnya itu ada ukuran, ada timbangan, ada apa lagi? Ada ukuran, timbangan, ada mizan itu ukuran, timbangan. Terus ada angka ya, misal seberapa dari angka 11 sampai 99. Nah, itu yang menentukan apanya ya, menjelaskan apanya. Nah, itu tamyiz. Nomor 2 adalah hal. Hal itu adalah informasi tambahan atau bainatul kalam yang mencoba menjelaskan kondisinya dengan sedih, dia pulang dengan sedih gitu ya. Dengan apa? Nomor 3 itu adalah badal. Badal itu adalah pengganti. Ya, nomor 4 adalah taukid. Nomor 5 adalah nomor 5 itu taukid. Nomor 5-nya itu adalah mustasna ya, mustasna. Nomor 6 itu maf'ul bayinat. Ini masdar, yang ada masdarnya. Nomor 7 fa'il bayinat. Nah, 8, 9, 10, 11 ini maf'ul mutlak, li ajli, ma'ah,
Satu lagi maf'ul fih. Nah, maf'ul ini adalah i'rabnya nasab. Ya, demikian ya. Jadi intinya adalah bainatul kalam ini semua nih ya. Si informasi tambahan mengenai apa. Ya, jadi menjelaskan si tamyiz itu, menjelaskan apakah maf'ulnya, apakah fa'ilnya. Hal itu adalah menjelaskan keadaannya, ya, kondisinya seperti apa dengan gitu biasanya. Badal itu mengganti, misalkan telah datang dokter, ja'a at-tolibu Ahmad, gitu. Nah jadi Ahmadan misalkan. Nah si Ahmadan itu adalah badal, pengganti daripada at-tolibu itu si dokter. Taukid, nah taukid itu ada taukid huruf dengan huruf, isim dengan isim. Intinya menegaskan, benar-benar gitu artinya. Ya, kalau mustasna itu adalah setelah huruf al-istisna, maka dia berlaku mustasna. Ya, ila kecuali gitu ya. Nah, sedangkan maf'ul itu tadi itu adalah ada yang menerangkan, menegaskan begitu ya. Jadi contohnya maf'ul mutlak itu kalau di sini katanya itu mirip dengan fiilnya ya. Udah gampang ya. Gampang sekali lah. Jadi nanti dalam ujian nanti ini adalah akan menanyakan mengenai bainatul kalam, informasi tambahan dari kalimat tam. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan nanti dalam ujian itu bisa lah pasti. Kalau yang ikut channel ini pasti bisa, nah, ya, gampang. Yang penting itu ujian itu nggak perlu menghafal tapi mengerti ya, sehingga nanti di sananya kalau sudah paham, apalagi yang paling penting itu jangan lupa ke terjemahannya, tarjimnya ya. Jadi ketika lihat bacanya ke tarjimnya, dia kemana ya. Jadi menerangkan bainatul kalam itu menerangkan kalimat inti. Jadi Anda harus tahu dulu kalimat intinya. Nah dengan cara nih mager-magerin gini ya, maka Anda akan pintar ya, pintar gitu. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan coba lagi 8 soal dari soal-soal uwal yang terdahulu, tapi sebetulnya ini sudah cukup. Tapi kalau kita nanti tambahin lah dengan kebaikan saya, nanti akan memberikan tambahan soal-soal ya, 8 soal lagi cukup ya untuk mewakili bainatul kalam ini ya. Bainatul kalam yang ada tamyiz, hal, badal, taukid, mustasna. Oke? Pertama kali aku bisa bersama Arif Riyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.